Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di episode ke-7 Majlis Tazkiyah. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tentang pintu-pintu pembuka rizki, yang hari ini, bahasan kali ini insyaallah kita bahas di yang keempat, ya, pembuka rizki, yaitu takwa dan amal soleh. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir di studio Arisalah ini. Tidak lain beliau adalah Ustadz Dr. Latif Awaludin. Beliau adalah salah seorang anggota DSN Pusat, kemudian DSN MUI Pusat, kemudian beliau juga sebagai pimpinan di STIB Bandung, Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung. Beliau juga aktif di PP Persis dan juga aktif di Dialog Islam, dan mengisi juga di Publik Ekonomi Syariah di Darul Tauhid Bandung. Yang alhamdulillah beliau akan menyampaikan materi kali ini. Bagaimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Selalu segar nih Ustaz. Insya Allah kita harus selalu optimis. Selalu ceria. Meskipun kondisinya lagi masih PPKM Ustaz, diperpanjang. Ya, alhamdulillah Ustaz selalu semangat di malam hari ini ya. Meskipun sudah mulai energinya sudah terakhir-terakhir nih Ustaz ya. Pada Isya ini sebelum istirahat kita coba untuk bisa berbagi ilmu dulu nih Ustadz untuk pelayuatu iman yang ada di rumah tentang pembahasan ini. Mangga silakan Ustadz. Ya, masih kita membahas mafatihur rizki ya, kunci-kunci rizki. Pertama istighfar ya, yang kedua taubat, yang kemarin kita membahas tentang tawakal, dan yang keempat at-taqwa wal amalus salih ya. Ini dasarnya dalam surah Al-A'raf ya, ayat 96. Populer ayat ini, sering kita dengar. Khatib Jumat biasanya menyampaikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna akhlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama ya. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna, niscaya pasti kami bukakan keberkahan, jamak ya, barokat, keberkahan minas sama, dari langit ya. Yang kedua surah An-Nahl ayat 96, mungkin jamaah bisa membukanya, silahkan. Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kata kuncinya, yang pertama barokat minas sama, yang kedua amal soleh itu akan berdampak kepada hayatan thayyibah. Berkah ini adalah yang sering kita cari ya. Kecil berkah, alhamdulillah. Sedikit berkah, alhamdulillah. Banyak apalagi berkah, alhamdulillah. Sebenarnya rezeki itu tidak terkait dalam pengertian begini. Berarti orang yang tidak istighfar, tidak banyak istighfar, orang yang tidak bertawakal, orang yang tidak bertakwa, berarti dong nggak dapat rezeki, nggak begitu logikanya. Semua makhluk Allah sudah dijamin rezekinya. Sudah pun itu ya Ustaz. Iya. Wa min dabatin ya, termasuk binatang melata. Manusia sendiri ya, secara struktur tubuh kan melata. Dijamin rezekinya, bahkan bukan berarti orang yang tidak bertakwa itu rezekinya sempit, enggak. Ada orang yang bertakwa rezekinya sempit, tapi dia ridho dan dia bahagia. Ada orang yang rezekinya luas, dia bersyukur dan dia dermawan, itu lebih baik ya.
karena dengan harta itu dia bisa berdampak kepada orang lain. Jadi logikanya bukan berarti orang yang tidak bertakwa sempit rezeki dong. Enggak. Ya. Jadi setiap manusia ini oleh Allah dijamin rezekinya. Cuman masalahnya barokah atau tidak kan gitu. Makanya di sini kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan, rezeki yang berkah. Makanya para ulama mufasir menyimpulkan bahwasanya ya takwa itu berdampak kepada keberkahan rezeki, ya, keluasan rezeki. Bisa jadi orang bertakwa itu rezekinya sempit, bisa jadi Allah mengujinya dengan kesempitan rezeki, tapi dia nerima qanaah. Bahkan dengan kesempitan rezeki itu dia justru menjadi orang-orang yang tadi ya istiqomah, orang-orang yang baik. Nah, kembali kepada dua kata kunci ini. Pintu-pintu rezeki itu adalah pertama takwa, yang kedua amal salih gitu ya. Karena ayat yang kedua jelas sekali ya. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, apakah dia laki-laki atau perempuan, ya, wa huwa mu'min, dia adalah orang yang beriman, maka kami akan dia berikan kehidupan yang thayyib, yang baik. Yang pertama takwa. Takwa itu apa sih? Takwa yang paling rendah itu meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah. Itu yang paling minimalis, yang sering disampaikan di khotbah Jumat. Takwa itu adalah fi'lul wajibat wajtanibul muharrimat gitu kan. Kalau di pelajaran agama saya waktu SD PAI. Itu takwa yang minimalis ya. Ada takwa itu kalau saya rangkumkan ya, ada 4 definisi pengertian takwa. Takwa itu adalah refleksi dari iman, Islam, ihsan. Itulah takwa. Jadi takwa itu integrasi dari arkanuddin, rukun agama itu 3. Islam, iman, ihsan. Refleksi itu takwa itu. Ya. Makanya hadis populer ini berawal dari pancingan pertanyaan seorang laki-laki yang sahabat pada tidak mengenal. Ini laki-laki siapa gitu ya. Orang dekat nggak mungkin nggak kenal. Orang jauh nggak mungkin. Bajunya bersih. Ternyata itu adalah malak Jibril kan, yang mengajarkan kepada sahabat tentang apa itu agama Islam. Ternyata pertanyaan itu memberikan kesimpulan para ulama, arkanuddin, rukun agama itu 3. Islam, iman, Islam. Secara keilmuan melahirkan, Islam ini melahirkan fikih, sholat, zakat kan Islam ya. Iman melahirkan akidah, ihsan melahirkan akhlak. Dan tasawuf, yang memang orang yang menyetujui tasawuf itu refleksi dari ihsan gitu ya. Nah, takwa itu refleksi dari keislaman kita, keimanan kita, dan ihsan kita. Itu pengertian takwa. Yang kedua, takwa pengertiannya adalah takut dan waspada. Ini dalam Al-Quran banyak ayat yang mengartikan takwa itu adalah artinya takut. Takut akan apa? Takut akan azab, siksa Allah. Wattaqu yauman ya, dalam Al-Quran nih Ali Imran 102 bukan 102 ya, ini saya mengutip dari Minhajul Abidin nih, Imam Al-Ghazali. Beliau mengartikan takwa itu salah satunya adalah al-khauf, takut ya. Menggunakan 2 ayat. Pertama, wa iyaya fattakuni, dan hanya kepadakulah kata Allah kalian harus takwa, maksudnya takut. Terus yang kedua tadi ayat tadi, wattaqu yauman, kamu harus takut yauman, suatu hari ya, suatu hari apa turja'una fihi ilallah, kamu akan kembali kepada Allah.
Maksudnya kita harus takut nanti ketika hari pengadilan akhirat. Kalau apa yang bisa Ya, saya mendengar ayat ini ketika ada seorang ustadz khutbah nikah. Kok dalam pikiran apa relevansinya ustadz itu menyampaikan ayat ini dengan khutbah nikah? Bayangkan, dia membacakan surat tadi, wattaqu yauman, kamu harus takut nanti pengadilan gitu. Oh, ternyata pernikahan ini harus berdampak kepada pertanggungjawaban di akhirat, ini beratnya. Makanya nikah itu ibadah, di sini pengertiannya. Nah, takwa itu pengertiannya adalah takut dan waspada. Sesuai dengan kata asal. Waqo, dari waqo ya, yaqi, wiqayah. Wiqayah itu artinya orang melindungi dari hal yang membahayakan dan menakutkan. Maksud di sini adalah orang takwa itu dia khawatir, takut pengawasan Allah, azab Allah, sehingga dia akhirnya tadi melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu pengertian takwa. Yang ketiga, takwa itu pengertiannya taat dan patuh. Wattaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih itu artinya kita mengabdi kepada Allah itu harus serius, sebenar-benarnya, taat dan patuh. Dan yang terakhir, takwa itu, ini takwa dalam pengertian orang bertakwa itu akan melahirkan sifat furqan, mampu membedakan mana hak dan batil. Kan hidup ini di hadapan kita dua pilihan, ini kebenaran, ini kebatilan. Orang bertakwa itu adalah orang yang bisa membedakan mana hak, mana batil. Makanya kan kita selalu berdoa kepada Allah agar dibimbing, bisa membedakan. Tampakkanlah ya Allah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, takwa itu yang pengertian keempat itu ya. Jadi bisa membedakan mana hak dan batil. Imam Al-Ghazali juga beliau memasukkan pengertian takwa itu selain takut, ibadah, yang ketiga nih, takwa itu adalah berusaha membersihkan hati dari segala penyakit dan dosa batin. Ya. Dalam surat An-Nur ya, ayat 52 kalau nggak salah ini sedari ya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian dia takut kepada Allah dan wa yattaqi, dia bertakwa. Nah, takwa di sini adalah dia berusaha menjaga dirinya, hatinya dari penyakit-penyakit atau dosa-dosa batin. Faulaika humul faizun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini perlu digali, ini pengertian takwa dalam pengertian tanjih, ya, selalu membersihkan jiwanya ya dari perbuatan dosa. Ini mungkin memang makom takwa yang terakhir itu adalah waro, kata sebagian ulama ya. Kan takwa yang minimalis tadi ibadah, menjauhi larangan. Nah, yang paling tertinggi itu adalah waro. Waro itu dia menghindari ya sesuatu yang bukan hanya haram, yang subhat pun dia tinggalkan. Dia berani mengatakan tidak kepada perkara yang haram dan subhat. Ini kan yang paling berat tingkatan takwa mah, menghindari. Dalam usul fikih itu kan khitabullah, hukum itu kan seruan Allah ya, yang ditujukan, dikaitkan dengan fi'lul mukallaf ya, iqtidaan ya, berupa tuntutan. Nah, tuntutan itu ada dua. Tuntutan berupa mewujudkan pekerjaan ya, tolabul fi'li, ada tolabul tarki. Tolabul fi'li, Allah menuntut kita untuk berbuat sesuatu, sholat, zakat. Ternyata yang paling berat itu bukan tolabul fi'li, tapi tolabul tarki, meninggalkan larangan Allah. Itu yang paling berat. Justru di situ kunci takwanya. Orang kuat sholat tahajudnya, sering ke masjid, tetapi
dia belum bisa melepaskan sombongnya, gibahnya. Itu berat itu. Kan waro itu tadi. Ya. Dia sangat hati-hati hidupnya, tidak mau terjerumus kepada yang haram dan yang subhat. Kata Imam Ghazali, takwa itu yang paling tinggi adalah selalu membersihkan jiwa kita dari dosa, dari penyakit batin. Ya, jadi kalau yang positif, nah insya Allah lah tadi mewujudkan sholat, gitu ya, puasa, ya, berbuat baik. Pada umumnya orang senang berbuat baik ya, dermawan. Yang berat itu adalah tadi tolabut tarki, tuntutan Allah kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang menurut nafsu itu kita senangi. Itu yang paling berat. Nah, ketika orang bertakwa, apalagi takwa ini takwa kolektif, walau anak ahlal qura, wah bangsa ini semua orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan adalah melahirkan orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Maka Allah akan bukakan pintu berkah. Barokah itu banyak sekali, dari atas, dari bawah. Ya, keberkahan itu. Tapi sekali lagi, logikanya bukan berarti orang yang tidak bertakwa itu tidak dapat rezeki. Ya. Semua makhluk Allah sudah dijamin rezekinya. Tapi mungkin ada dua pertanyaan besar, kenapa orang-orang yang di luar orang beriman, orang bertakwa, kok rezekinya bagus? Ya. Ini pertanyaan kan? Kok orang Jepang sukses, orang Amerika senang-senang, orang-orang yang negara-negara maju itu kan orang Barat ya kebanyakan mungkin. Kok kenapa? Mereka menguasai dunia, hidupnya melimpah. Ini ya, mungkin ini pertanyaan sering kita dengar. Gitu. Ini ada relevansinya dengan pertanyaan ini nih Ustadz. Ada pertanyaan dari Ihwatul Iman. Jadi setelah Isra Miraj, katanya di hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah pernah mengatakan, aku sudah melihat surga dan aku mendapatkannya, yang banyak itu justru orang miskin. Nah, ini kan relevansinya itu. Jadi ada orang yang pasti orang miskinnya bertakwa nih Ustadz. Betul. Nah, lalu kenapa ada banyak sekali orang miskin di surga kemudian tapi bertakwa, padahal takwa ini membuka pintu rezeki gitu. Dan tadi yang tidak bertakwa justru diberi kelebihan rezeki banyak gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Ya ini kalau kita sering ditanya seperti itu, kenapa Ustaz justru banyak orang yang ahli maksiat kok rezekinya hebat? Ini dua kemungkinan. Yang pertama, ada bentuk hukuman Allah kepada seseorang yang maksiat kepada itu adalah dalam bentuk kelapangan, keluasan rezeki. Yang dikenal dengan konsep istidraj. Ya. Kita dengarlah konsep itu, gitu ya. Jadi kalau ada orang ahli maksiat, tapi rezekinya semakin bertambah, hebat gini, ya. Tukang ngarampok, tukang judi, boga tanah di mana-mana, kehidupannya mewah, gitu kan. Nah itu tadi itu menurut ulama itu namanya istidraj, disungkun ke Allah. Gitu ya. Terus dalam kemaksiatannya ya. Jadi sebenarnya itu adalah hukuman Allah hakikatnya dalam bentuk kesenangan. Gitu. Makanya kita jangan cemburu. Gitu. Ada orang yang bukan orang yang bertakwa, orang yang baik gitu, orang soleh, tapi kondisinya hebat ya gitu. Jangan cemburu. Itulah teguran, hukuman Allah kepada kelompok ini, gitu. Kita sebut dengan istidraj, gitu kan. Nah, yang kedua, ya bisa jadi ada orang bertakwa yang memang oleh Allah diuji dengan kesempitan rezeki, tapi ternyata itu baik, maslahat. Itu kebaikan, karena dalam sebuah ayat ada seseorang yang tentu rezekinya itu disempit oleh Allah, itu sengaja. Karena kalau dia diberikan keluasan rezeki, dia akan melampaui batas hidupnya. Sombong. Ya bisa jadi. Bagaimana cenah ke miskin mah cenah wah bagur gitu. Karena pas kayawan jadi ya gitu aja nih. Bisa sombong. Jadi susah untuk beribadah. Tapi kita harus ingat juga ada rezeki kita tertahan karena dosa kita. Ya, bisa jadi orang-orang
di antara kita tuh rezekinya tertahan karena dosa kita. Nah, di sini juga harus dipahami bahwa orang yang bertakwa itu mendapatkan keberkahan. Selain rezeki yang tidak disangka-sangka, juga keberkahan. Ini nih berkah yang penting itu ya. Yang kedua, tadi orang yang beramal soleh itu mendapatkan hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Banyak penafsiran ulama itu. Ada yang menafsirkan hayatan thayyibah itu adalah hayatul qalbil iman. Hatinya itu hidup karena keimanan. Ada yang mengartikan hayatan thayyibah itu adalah insyirah sadroh. Dadanya luas, lapang. Maksudnya jiwanya lapang, tenang gitu. Juga ada yang mengartikan hayatan thayyibah ini adalah sa'adatuhu bi imanihi rabbih. Ya. Dia bahagia dengan keimanannya kepada Allah. Karena ada orang yang sangat materialis gitu ya. Bahwa orang yang beriman itu hidupnya sederhana, tidak bahagia kata siapa? Bobo bahagia. Lebih tenang, Dia hidup misalkan rumahnya tipe 21. Bahagia gitu. Bahkan nanti mungkin hisabnya jauh lebih cepat ya. Makanya dalam hadis itu jadi perdebatan kan. Dalam hadis banyak orang masuk surga itu yang duluan yang miskin karena kan mereka apa yang dihisab betul. Iya. Kan nanti yang dihisab itu pertama ilmu kita diamalkan atau tidak, badan kita pakai untuk apa? Atau iya. Terus harta, kalau harta kan dua pertanyaannya. Cash flow gitu. Min aina yaktasabahu, dari mana dia usahakan harta itu, prosesnya dari mana uang itu dia dapat. Terus ila aina anfaqahu, terus dibelanjakan kemana, berat. Makanya orang miskinnya lancar, nah tuh nggak bina tegaduh bumi ngontrak gitu. Terus nah bertanggung jawab gitu. Ya, makanya orang miskin tuh masuk surga duluan. Kalau orang yang banyak hartanya, dia harus dihitung dulu. Wah, ini aset sekian dari mana nih? Kok bapak ini pegawai negeri bisa kerja PNS kok bisa melebihi gitu? Wah, dari mana ini? Terus disalurkan kemana? Itu repot. Tapi kan berarti kemuliaan itu ada di orang miskin? Enggak. Itu keutamaan dari satu sisi, bahwa orang miskin itu dimudahkan dalam kisaban yasiro gitu ya. Sementara orang yang kaya raya dia dicekal dulu kan. Di imigrasi kalau kita di imigrasi kan ada yang barangnya banyak, ada sedikit. Yang lancar yang mana kan? Yang barangnya sedikit. Iya. Udahlah gitu. Tapi kalau barangnya banyak mencurigakan, gitu kan. Nah, itu keutamaan orang miskin dari sisi itu. Tapi orang miskinnya yang seperti apa dulu gitu ya? Yang fakirun, sobirun. Orang miskinnya sabar, soleh gitu ya. Dan juga yang miskin berontak, tidak menerima takdirnya itu, tidak mau berusaha. Yang kedua adalah keutamaan orang kaya juga. Jelas goneyun sakin itu lebih utama gitu ya. Karena kan dengan kekayaannya dia bisa berderma, berzakat, sedekah dan pergi. Keutamaan itu bukan di situ, tapi di takwa kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi pernah jadi perdebatan lebih mulia mana goneyun sakir, orang kaya bang baik, dengan orang miskin yang sabar. Ingat, goniyun sakirun, orang kaya bersyukur, dengan fakirun sobirun, orang fakir sabar. Itu lebih mulia mana? Itu jadi perdebatan di kalangan ulama tuh. Sebagian ulama mengunggulkan tadi orang miskin. Ini dalilnya, orang miskin mah bakalan dari surga lancar. Lalu ada yang mengutamakan justru yang mulia di akhirat itu goniyun sakir. Lihat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya, banyak sahabat yang dijamin surga itu orang-orang kaya semua gitu ya. Tapi dia syakir, dermawan, bersyukur. Tapi Ibnu Taimiyah, beliau sangat hebat sekali mengutip ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Justru yang paling mulia itu adalah orang yang bagaimana kualitas takwa. Takwa itu apa? Imam Ali bin Abi Thalib. At-taqwa nisfani. Takwa itu ada dua sisi, yaitu syukur dan sabar. Nah, kembali ke tema kita, kenapa takwa dan amal soleh itu menjadi kunci rezeki? Bisa jadi ini orang diberikan keluasan rezeki dan rezekinya berkah, gitu ya. Itu dari kualitas ketakwaannya dan amal soleh.
Menurut akal sehat, orang baik itu pasti beruntung. Sekali lagi, orang baik itu pasti beruntung. Ya. Ini Allah menjamin kok, kalau suatu negeri itu, penduduk negeri itu bertakwa, Allah akan bukakan berkah kok. Jangan satu rumah, satu negeri bertakwa, udah negeri Berkah. berkah. Ya. Terus tidak pandang bulu, laki-laki, perempuan, asal dia amal soleh, beriman, Allah akan memberikan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu apa saja? Wah, maknanya banyak ini. Ada yang mengatakan, ya, menurut Ibnu Abbas, menafsirkan hayatan thayyibah itu adalah birizki al-halal at-thayyib. Rezeki yang halal dan thayyib. Rezeki yang halal dan baik. Ada juga yang mengartikan hayatan thayyibah itu as-sa'adah, kebahagiaan. Ada juga yang menafsirkan al-amal bi ta'ah wal insirah biha. Dia taat kepada Allah dan dia hatinya lapang dengan ketaatan itu. Jadi jangan khawatir apapun lah usaha kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, itulah kunci kebahagiaan gitu ya. Takwa itu satu kata tapi waduh maknanya sebenarnya semua kebaikan dalam Al-Quran adalah Dari takwa. konsep takwa. Ini ada pertanyaan nih Ustadz. Apakah boleh kita beribadah dan tujuannya memang untuk mendapatkan rezeki katanya? Ya mungkin seperti ada yang beranggapan sholat duha untuk mendatangkan rezeki gitu. Jadi ibadah, dia itu beribadah, mungkin beribadahnya itu memang untuk supaya rezekinya banyak, dalam artian harta yang banyak gitu. Mungkin ini pertanyaan seperti itu. Ibadah motifnya apapun, tapi itu dalam kerangka keikhlasan, itu baik. Kan ada tiga tipe abid ya, ahli ibadah itu. Yang pertama tipe hamba sahaya, budak. Dia beribadah itu karena selalu melihat sisi azab. Takut saya sholat, orang sholat yuk, tenang. Nah, jadi kan banyak orang bahasanya seperti itu. Orang sholat lah meh tenang, karena takut kan. Orang Jumatan senamnya kasih. Jadi kalau ada orang ingin ibadah dan berharap biar ada ketenangan gitu ya, biar kita tidak diberikan hukuman siksa, itu nggak apa-apa, itu udah baik itu. Karena Allah memang berfirman seperti itu. Atau yang sedekah biar bertambah rezekinya gitu kan, ada yang seperti itu. Itu motif-motif muslim nggak apa-apa, tapi jangan motif itu menjadi motif utama. Gitu. Yang kedua, ada tipe hamba yang beribadah itu karena ingin pahala balasan, dan ini pun nggak apa-apa karena Nabi dan bahasa Al-Quran seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ya adzabin alim gitu ya. Tu'minu billah, terus yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada sebuah pernikahan? Man jalladzi yuqridu qardan hasan, siapa yang berkredit dengan Allah, maka berkreditlah dengan baik. Itu kata tijarah, qard itu kan bahasa bisnis. Ya. Karena orang Quraisy itu kan pedagang, ya Al-Quran dengan bahasa pedagang. Makanya banyak podoil almal dalam hadis itu, barang siapa yang ini. Cuman kan ada yang menggunakan hadis doib. Itu problemnya itu kan. Banyak hadis sahih yang itu adalah motivasi supaya orang itu gemar beribadah dengan janji-janji yang sifatnya materi. Man bada masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Kita mau, saya pingin, ya nggak apa-apa. Dan Allah ridho, gitu kan. Nah, yang terakhir itulah sebut dengan hamba abdan sakuro, hamba yang bersyukur. Dia beribadah itu bukan karena tadi ingin mengejar surga atau takut neraka, enggak. Saya mah karena kecintaan saya kepada Allah, mengejar ridho. Tapi bukan berarti yang tadi itu jelek, enggak. Ada seorang ibu-ibu sholat duha, saya pingin bukan rezeki. Ya, sholat kalau mau ujian, sholat malam. Iya, silahkan sholat aja nggak apa-apa. Kadang-kadang gini ya, ibadah itu harus dipaksakan sampai nantinya jadi kebutuhan ya. Sampai dia mengikhlaskan. Jadi yang namanya
beribadah itu tergantung kondisi batin, dan kondisi batin itu harus dipaksa, harus dipecut. Al imanu yajidu wa yanqus, iman itu kan fluktuatif, termasuk ketika beribadah paksa dulu. Dan nggak mungkin orang langsung menikmati sholat, pas belajar sholat langsung nikmat, enggak. Bisa jadi dia menikmati sholat itu ketika usia sekian. Saya Ustadz menikmati sholat itu ketika saya pas pensiun. Fokus gitu. Yeah. Dulu waktu bekerja sibuk Ustadz, aduh nggak fokus, ibadah itu kurang. Ya bisa jadi. Orang tadi saya ingin banyak sedekah Ustadz karena saya mendengar sebuah hadis bahwa kalau sedekah itu akan bertambah misalnya. Kan la in sakartum itu kan jelas, ini nggak apa-apa. Saya ingin sedekah biar ini. Tapi jangan menjadi sebuah tadi hukum pasti, keyakinan, nggak boleh kan. Kita itu dilarang memastikan yang akan datang. Kalau kita duha pasti ini, itu nggak boleh. Apalagi menghitung-hitung ya Ustaz. Menghitung. Pengen punya 1 juta berarti harus sedekah 100.000 gitu. Takut-takut Allah menguji. Yeah. Banyak orang yang seperti itu karena termakan doktrin Ustadz sedekah secara membabi buta. Jadi sedekah membabi buta. Jadi dipaksakan gitu. Kan nggak boleh dalam hukum fikih juga. Kita bersedekah seluruh harta kan nggak boleh. Ada maksimalnya ya? Ada. Penuhi dulu hak pribadinya, hak keluarganya, kerabatnya, baru. Lihat sahabat Abu Bakar, itu Abu Bakar beda kerusuhan itu. Berani Abu Bakar ketika Rasulullah mengajak siapa yang mau berimpak nih besok kita mau perang. Umar bin Khattab tidak mau kalah. Saya akan berimpak separuh harta saya. Saya nggak mau kalah dengan Mang Abu dengan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar nggak tanggung-tanggung seluruhnya. Rasul tidak mengizinkan. Nanti buat keluarga gimana? Allah dan Rasulnya. Tapi tetap secara hukum, karena banyak dalil-dalil yang lain, ketika kita bersedekah pun tidak boleh membabi buta. Apalagi tujuannya tadi ingin mendapatkan ya sugana ya kapancing jadi umroh ya. Umroh gratis. Karena mungkin melihat ini Ustaz, ada dalil yang mengatakan bertransaksi dengan Allah tidak akan rugi itu Ustaz. Jadi salah mengartikan ininya mungkin atau gimana Ustaz? Ya ujung-ujungnya kan dua konsep ibadah itu, ikhlas dan mutabaah gitu ya, mencontoh Rasulullah gitu. Ya. Ini mungkin ini untuk pertanyaan terakhir nih Ustadz sebelum kita tutup, tentang masalah masalah ketakwaan ini, yaitu takwa itu kan, ketakwaan itu naik turun. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa terus beristiqomah dalam ketakwaan, katanya Ustadz? Iya, ada 4 ya cara agar kita selalu istiqomah. Pertama, as-sholawatul khams, sholat 5 waktu jaga di awal waktu ya. Iya, kan sholat itu kan tahan pasal muka. Aqimis sholat talid zikri. Jarang sekali ya orang yang sholat setelah sholat mabok. Sholat maghrib langsung mabok 2 menit. Maksudnya kalaupun dia melakukan itu berarti sholatnya belum hanya mengerjakan, belum mendirikan ya. Belum jadi asar gitu ya, nggak ada dampaknya. Yang kedua, lingkungan, teman-teman yang baik, yang soleh. Kadang-kadang orang baik masuk sistem yang salah ke bawah kan. Sistem lingkungan kita penting. Ada orang tidak baik masuk ke lingkungan, hijrah ke lingkungan yang baik, ke bawah soleh. Jadi ke bawah ya. Jadi untuk istiqomah itu ya pertama tadi jaga sholat 5 waktu, yang kedua lingkungannya harus bagus, yang ketiga zikir kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah. Kan ada zikir mutlak ya. Ketika kita sempat ya zikirlah sambil duduk, sambil berdiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir mutlak. Istighfar saya astagfirullah, astagfirullah. Terus agar kita senantiasa istiqomah, selain zikir kepada Allah, teman yang baik gitu ya. Ya ada juga yang mendirikan sholat. Ya mendirikan sholat gitu ya. Yang terakhir dia senantiasa belajar. Oh berarti menambah ilmu ya, thalabul ilmi. Oh, ilmu.
Jadi sebenarnya dulu ya orang-orang yang bergelut di bidang ilmu agama gitu ya, dia fokus gitu, sebagai pilihannya, insya Allah. Karena orang yang belajar itu ada adab di sana. Seperti adab, misalkan dalam ilmu hadis itu ada konsep adabul muta'alim wal mu'alim gitu ya. Adab guru dan murid. Ketika orang belajar kan pertama luruskan niatnya. Yang kedua, motif belajar itu jangan kepentingan duniawi, popularitas. Yang ketiga, ketika belajar agama itu jangan hidup poya-poya, senang-senang, sederhana. Banyak lah. Tidak terlalu banyak Iya. makan. Berarti ada yang Makanya wajar orang tua sekarang itu kalau anak-anak ingin soleh ya ke pendidikan Islam, pesantren ya. pesantren dan sebagainya. Tetap kita juga harus menilai pesantren yang pas. Terus apa? Jangan mempercayakan 100%, kita harus mengawasi mereka. Tapi setidaknya dengan pesantren ini kan lingkungan yang baik. Dengan dia belajar tiap hari, dia belajar hafal Quran, baca Quran. Seperti dulu saya di pesantren kan, kita berbaiat an aqra al-Qur'an kulla yaumin. Saya akan baca Quran tiap hari. Itu kan sebagai tadi menjaga ketakwaan kita. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup nih Ustadz, ada closing statement buat para ihwatul iman yang ada di rumah Ya, tentang ketakwaan dan amal soleh ini, dan bagaimana kita untuk bisa terus menjaga ketakwaan ini sampai yaumil akhir, di hari akhir nanti. ya. Selain tadi ya tips-tips yang tadi, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah gitu ya. Doa ini senjata bagi orang-orang beriman gitu ya. Termasuk orang tua gitu, jangan bosan ya mendoakan anak-anaknya. Bisa jadi kesolehannya itu nggak nampak ketika dia hidup. Banyak kejadian kan. Ya. Orang tua itu ketika dia mengasuh anaknya kok susah diatur dan sebagainya. Tapi ketika sudah meninggal baru si anak ini soleh. Itu karena apa? Karena dia tidak pernah bosan berdoa dan husnudon tadi kepada Allah. Nah itu kita harus banyak berdoa, jangan bosan supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Termasuk kita sendiri gitu ya, harus punya kekuatan doa juga. Agar Allah menolong. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa yang Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya yang Mu'adz bin Jabal kalau salah ya. Hai Mu'adz, saya sangat mencintai kamu. Saya akan berikan tips buat kamu. Bacakan setiap selesai sholat. Senang Mu'adz itu kan. Apa ya Rasulullah? Coba kamu bacakan. Allahumma ya Allah a'inni. Nah, ini. Bantulah aku, tolonglah. Ala zikrika. Nah ini. Senantiasa mengingatmu ya Allah. Wa syukrika. Dan senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatika. Ya Allah, baguskanlah ibadahku. Jadi jangan sampai kita orang sholat teh karena orang. Justru para ulama dulu, kita sholat khusyuk itu karena Allah. Kita bisa sedekah ini karena Allah. Kekuatan Allah, hidayah Allah. Hidayah taufik kita gitu ya. Mungkin itu Kang Ari ya, kunci takwa itu, kunci rezeki itu adalah takwa dan amal soleh. Mudah-mudahan kita selalu berusaha dan selalu istiqomah dalam ketakwaan dan beramal soleh. Ya. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita telah di penghujung acara. Intinya bahwa dari paparan tadi bisa dijelaskan tadi oleh Ustadz Latif bahwa ketakwaan ini adalah refleksi dari Islam, iman dan ihsan. Yang kedua bahwa ketakwaan ini adalah rasa takut kita tentang hari di mana kita nanti harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Kemudian ketakwaan yang ketiga, ketakwaan ini adalah furqan, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Imam Ghazali mengatakan bahwa ketakwaan ini adalah salah satunya membersihkan diri kita dari hati kita dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu hati kita. Nah, kemudian ada 5 tips dimana supaya ketakwaan ini bisa terus kita jalankan. Yang pertama adalah
menjaga sholat, selalu sholat di awal waktu gitu. Nah yang kedua yaitu kita harus menciptakan lingkungan yang bisa mendukung kita, karena memang teman dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap ketakwaan kita kepada Allah, sehingga ada yang mendukung, ada juga yang justru menjerumuskan. Yang ketiga adalah kita selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Yang keempat, thalabul ilmi, karena thalabul ilmi itu merupakan wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin dan muslimatin. Dan yang kelima, untuk bisa terus meningkatkan ketakwaan tadi yaitu berdoa. Terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus hati ini ya untuk bisa dalam ajarannya Allah, dalam track yang memang sangat-sangat diridhoi oleh Allah. Tidak lupa kita doakan anak-anak kita, kita doakan juga saudara-saudara kita untuk terus diberikan hidayah dan terus diberikan ketakwaan kepada Allah. Mungkin itu para ikhwatul iman yang ada di rumah yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di nanti pertemuan ke-8 kita akan membahas kunci-kunci rizki Setelah silaturahim ya Ustadz minggu depan insya Allah. Ya, jadi kunci rizki ini ada berapa Ustadz? Ada 11 ya kalau tidak salah. 11. 11 ya. Ini kita baru yang keempat, insya Allah kelima, keenam dan seterusnya kita tematik ke depan untuk membahas kunci-kunci dari rizki ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.